Selamat malam Bapak dan Ibu yang terhormat, masih semangat malam ini? Jingle dulu dong. 1, 2, 3. Ku aman ada LPS. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak sebelumnya untuk LPS yang telah mengundang saya untuk menjadi moderator dalam acara seminar LPS Research Fair 2024. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Chania Latas, saya merupakan presenter atau jurnalis di CNBC Indonesia TV. Dan langsung saja kita mulai sesi diskusi di mana saya akan mengundang Prof. Iwan Jaya Aziz untuk naik ke atas panggung. Silakan Prof. Ya, hadirin terhormat Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan sedikit tentang latar belakang dari Prof. Iwan Jaya Aziz. Nggak apa-apa Prof. Profnya bilang nggak usah, tapi nggak apa-apa ya, biar kita semua lebih paham lagi terkait dengan Prof. Iwan Jaya. Ya, jadi Prof. Iwan Jaya Aziz adalah seorang ekonom Indonesia yang lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1978. Kemudian beliau menjadi dosen di Universitas Indonesia sekaligus merangkap sebagai researcher di LPM UI. Dan tak hanya itu, Prof. Iwan juga menempuh pendidikan S3 dan meraih gelar doktor pada tahun 1983 dari Universitas Ivy League terkemuka dunia yakni Cornell University. Dan kali ini beliau akan memaparkan terkait dengan paparan berjudul dengan tema Membangun Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan Melalui Peran UMKM. Silahkan Prof. Iwan. Terima kasih. Saya mohon maaf bukan maksudnya menginterupsi, tapi kalau dibaca nanti ketahuan bagaimana tuanya saya. Jadi lebih baik tidak usah, tidak perlu dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan LPS, as always, terima kasih diundang dan saya selalu senang bertemu dengan teman-teman bukan hanya dari LPS tapi teman-teman dari kampus, dari saya lihat dari BPS dan dari lembaga-lembaga yang lain. Meskipun saya hanya setahun sekali ke Indonesia, tapi I feel always at home karena teman-teman selalu very welcoming dan saya anggap sebagai part of my family begitu ya. Jadi saya senang sekali kembali ke Indonesia. Ini topik ini memang kalau lihat judulnya menarik ya, tapi tidak mudah kalau boleh jujur, karena kita dihadapkan pada persoalan yang sebetulnya di atas kertas itu bukan satu hal yang sama. Ya. Yang satu berbicara mengenai struktur ekonomi di sebuah negara, it doesn't matter Indonesia atau negara mana, sedangkan yang lain berbicara mengenai masalah UMKM, jadi MSME, micro, small, medium enterprise ya. Jadi yang saya akan coba, I may fail ya, tapi saya akan coba menunjukkan bagaimana kaitan struktur ekonomi Indonesia dengan kondisi MSME ya. Dan kondisi MSME ini saya dasarkan pada bukan sekedar data yang saya kumpulkan, tapi hasil pembicaraan saya dengan para MSME yang tadi Lana betul menyebutkan dalam 3 tahun terakhir, literally I flew from Sabang sampai Merauke, ini 3 jam yang lalu baru mendarat dari Gorontalo. Jadi bukan hasil teoritis atau ilmiah, tapi suara dari mereka. Jadi suara dari para UMKM. Itu nanti saya sampaikan yang mengenai MSME-nya. Tapi let me start dengan struktur ekonomi. Dulu sebelum saya pindah, selalu kalau bicara mengenai ekonomi Indonesia, ini adalah ekonomi agraria, ekonomi pertanian. Karena sebagian besar masyarakat hidup di sana, lalu kalau kita melihat share dari value added tertinggi di pertanian.
Yang saya agak terkejut masih ada juga hari ini yang menganggap demikian. Paling tidak teman-teman yang saya bertemu di daerah ya. Sebenarnya setelah tahun 2015, Indonesia bukan lagi negara pertanian dalam arti dominan. Indonesia adalah negara jasa. Karena kalau kita lihat value added share, per sektor, 3 sektor saja yang utama ya, agriculture, manufacturing, and services. Services yang terbesar. Dan dari services, yang terbesar karena services itu A sampai Z ya. Ada services yang seperti telecommunication, bank, yang diurus oleh LPS. Itu part of the services. Tapi the bulk of the value added di services and the bulk of the people who work in the services itu ada di trade, perdagangan. Nah, sekarang kita lihat perdagangan. Perdagangan itu ada wholesale, ada retail. The bulk of the people itu di retail. Dan sebagian besar dari retail trade ini ya UMKM. Jadi itu awal dari kaitan antara the economic structure of Indonesia dengan UMKM. Tapi lebih dari itu sebenarnya. Saya tidak tahu bagaimana menjalankan ini ya. Oh, oke. Jadi kalau ada satu chart yang menyimpulkan struktur ekonomi Indonesia, this is it. Ini kelihatannya hanya satu chart, but it took me for months untuk keluar dengan angka ini. Ya. Jadi intinya beginilah untuk sederhananya. Di y-axis, sumbu Y, itu menunjukkan pertumbuhan dari produktivitas. Sumbu X menunjukkan the share of the employment. Mengapa saya ambil employment? Karena employment itu manusia. At the end, any development has to be about people. Bukan GDP, bukan output, but people. Jadi the share of the employment itu ada di sumbu X. Artinya apa? Artinya kalau struktur sebuah ekonomi itu ditandai oleh sektor yang berkembang adalah sektor yang pertumbuhan produktivitasnya baik, itu the trend line itu harusnya positive slope. And vice versa. Kalau yang tumbuh itu adalah sektor yang productivity growth-nya turun, maka negatif slope. Kalau kita lihat di gambar ini, saya bagi menjadi 2 periode, yaitu 2011-2016, lalu 2016 up to last year, 2023. Ada good news, ada bad news. The good news is Indonesia dua-dua periode positive slope. That's the good news. The bad news is the slope is getting smaller. Artinya apa? Artinya mulai ada tanda-tanda sektor yang tumbuh di Indonesia adalah sektor yang the growth of productivity-nya rendah or even turun. Nah, ini saya mau jelaskan beda antara rendah dengan turun. Itu saya tidak tahu bisa kelihatan nggak garis nol itu, zero line-nya itu, ya. Jadi any point di bawah garis itu artinya turun, artinya growth rate-nya negatif. Any point above artinya naik. Sementara garis di tengah, ini garis tengah, itu menunjukkan batas apakah dia naik, artinya membesar sektor itu, atau turun. Oke. Ambil contoh pertanian di Indonesia. Nih, pertanian itu paling besar tuh, ya. Salah satu paling besar. Anda lihat dia naik kan, geser ke kanan. Ya. Artinya makin banyak the share of employment di agriculture. Tapi posisinya di atas atau di bawah garis nol? Bawah. That means our productivity is declining.
di pertanian. Oke. Sementara tadi saya katakan sektor jasa terbesar. Masalahnya sektor jasa itu tadi saya katakan ada yang modern, ada yang tradisional. Nah, yang modern itu finance, insurance, real estate. Itu ada fire kecil, bisa kelihatan tuh ya, yang saya kotakin hijau itu. Di atas itu berarti growth of productivity-nya naik. Meskipun dia turun, kegeser kan. Jadi naik tapi the growth rate menurun. Right? Tapi kalau Anda lihat share-nya menurun. Ini teman Mas Pipit dari BPS bisa menjelaskan. How do we measure value added itu? Margin. Jadi paling tidak ini menunjukkan fire sector itu menurun. Produktivitasnya, pertumbuhannya masih positif, tapi turun juga. Karena garis hitam, lingkaran hitamnya fire, itu di bawah lingkaran merahnya fire. That means the growth of productivity turun. Tapi yang jauh lebih penting, ini message saya hari ini, itu adalah sektor jasa yang comprise of the bulk of employment, yaitu trade dan others. Jadi ada di BPS itu ada klasifikasinya, tapi yang saya concern sekali, nanti saya jelaskan mengapa saya concern hasil pengamatan di seluruh Indonesia, itu adalah trade, terutama retail trade. Itu yang di sini namanya itu WRT. WRT itu stands for wholesale retail trade. Pertumbuhan produktivitas maksud saya, always negatif dan rendah. Ini satu kelemahan dari chart ini, dia hanya menunjukkan pertumbuhannya, naik atau turun. But it didn't tell you levelnya. Sebetulnya chart berikutnya, Mas bisa chart berikutnya, because I don't know how to run this. Bisa dibantu ke slide berikutnya, panitia. Ya, ini. Itu begitu rendahnya produktivitas dari wholesale trade, WRT. Sampai saya nggak bisa menggambar, hampir berimpit dengan garis nol. Jadi saya buat tebal, itu pun tidak membantu, jadi saya buat tebal and dot. Jadi bukan garis. That is the productivity of trade. Yang jadi masalah adalah this is where the bulk of Indonesian workers. Jadi struktur ekonomi kita yang mengarah ke jasa itu sangat bertentangan dengan textbook yang dulu saya belajar atau mungkin sebagian masih belajar. Masih ingat ada normal patterns of development. Any economy as they grow itu share dari agriculture turun, manufacture naik, services naik. Orang lupa di balik patterns itu apa? Di balik patterns itu adalah pengalaman negara-negara dari tahun 50-an sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Yang berarti pengalaman negara-negara yang sekarang negara maju. What happened dengan trade mereka? Services mereka itu adalah modern services. Telecommunication. Jadi sejarah patterns of development itu sebenarnya lebih tepat kalau dikatakan any process of development harusnya itu adalah ada transformasi antara sektor yang produktivitasnya rendah ke sektor yang produktivitasnya tinggi. It so happen bahwa sektor yang rendah itu pertanian. It so happen bahwa sektor yang produktivitasnya tinggi atau naik itu adalah jasa. Tapi banyak orang membaca hanya hasilnya. Oh berarti share pertanian harus turun, jasa harus naik. No, what you have to pay attention is the productivity. Dan betul di Indonesia, tadi saya katakan sektor jasa itu naik luar biasa.
But that doesn't mean good news. Karena jasa di Indonesia produktivitasnya rendah. Sehingga the economy wide productivity, jadi kalau kita bicara total jadi bukan per sektor lagi, pertumbuhan produktivitasnya turun gunung. Next please. Bukan sebelumnya. Oops. Coba terus. No, berarti tidak ada. Anyway, ada chart menunjukkan bahwa growth of productivity di Indonesia itu turun. Kita bisa mendekomposisi, jadi decompose productivity yang turun itu. Saya sebutkan hasilnya saja karena ternyata saya tidak bawa itu gambarnya. Jadi ada garis atau kurva hasil dekomposisi yang menunjukkan apakah labor di sektor yang low produktif di Indonesia itu bergerak atau menuju ke sektor yang high productivity growth. Kalau kurva itu di atas garis nol, the answer is yes. Kalau kurva itu di bawah nol, the answer is no. Saya hitung dari 2010 sampai tahun lalu 2023 never been positive. Jadi selalu negatif. Artinya apa? Artinya proses transformasi struktural di Indonesia gagal meningkatkan produktivitas ekonomi Indonesia. Karena labor yang di sektor yang produktivitasnya rendah stuck di sektor yang produktivitasnya juga rendah. Nah, coba sekarang yang dua kurva sebelumnya, Mas. Oke, stop di sini. Ini kira-kira kesimpulannya. So if we look at three sectors ya, agriculture, manufacturing, dan services. Share dari employment di agriculture turun. Mengikuti normal patterns of development. Growth of productivity turun. What about manufacturing? Anda tahu bahwa dalam 3-4 tahun terakhir share of manufacturing turun. Tapi saya lihat jangka panjang lah dari tahun 2010 flat. The sad part is even in manufacturing productivity turun. Mengapa ini sad part? Karena mungkin teman-teman ada yang mengenal studi dari Danny Roderick ya, dari Harvard University, yang menunjukkan di dunia the source of productivity is manufacturing. Jadi this is a sad story nih. Manufacturing kita, the growth of productivity is declining. Services, the share naik luar biasa. Productivity rendah dan turun. Saya pikir waktunya singkat, jadi cukup di sini saja mengenai struktur ekonomi ya. Sekarang saya masuk ke jembatan dari cerita ini ke masalah UMKM, MSME. Pay attention on the manufacturing. Ternyata ada dualism, yaitu sektor manufaktur yang produktivitasnya naik, tapi ada juga sektor manufaktur yang produktivitasnya turun. Growth of the productivity. The bulk of the SME itu yang turun. Dan gap, jadi dualism, degree of dualism itu makin lebar. Di satu sisi the productivity dari UMKM flat, di sisi lain productivity dari manufacturing yang modern naik. Why? Karena global improvement in technology is widespread. Dari masalah digital ke robotik sampai ke artificial intelligence. Think about this. Suppose
you run a manufacturing, modern manufacturing di Indonesia, how can you compete? How can you survive? Sementara manufacturing di negara-negara lain termasuk tetangga kita di ASEAN is going like crazy, pakai AI macam. There's no choice. Anda pun yang di Indonesia juga harus melakukan itu. So this is what's happening. Sektor manufaktur yang modern itu naiknya bukan begini, produktivitasnya begini. Sementara the bulk of the manufacturing flat. Jadi gapnya membesar. The same story di services. Ambil contoh bank. Bank kan makin modern sekarang. Bahkan di Cina itu sekarang bank sudah menggunakan AI. Saya lihat sendiri because I'm advising their banks kan. Jadi I know how they're doing it. Tapi di Indonesia juga mulai banyak bank yang menggunakan AI, menggunakan all kinds of high tech lah. Sedangkan majority of services bukan flat, turun. So the gap is getting bigger. Dari cerita ini saja kita sudah tahu who are those suffering from declining productivity, UMKM. Dan kalau kita bicara mengenai jumlah, saya rasa bukan rahasia lagi, kecuali Anda belum tahu. Tapi majority of you, I assume tahu. Kalau ada 100 perusahaan di Indonesia, 99 itu UMKM. Dari UMKM itu kan ada 3 ya, mikro, kecil, menengah. Dari UMKM yang 3, 99% mikro di Indonesia. Artinya apa? Artinya dari 100 unit usaha di Indonesia, 98% UMKM. 99 kali 99 is 98 kan. Jadi apa yang terjadi dengan produktivitas mereka otomatis menjawab apa yang terjadi dengan produktivitas di Indonesia. Yang saya hanya ingin ingatkan, please go beyond apa yang kita lihat atau baca sehari-hari. Karena yang kita baca di koran misalnya stock market naik macam-macam. That is only part yang memang naik. Majority, they are declining. Sekarang lupakan data. Kalau Bapak Ibu ke daerah, apakah naik mobil, naik kereta atau naik pesawat. The moment you step out, keluar dari kendaraan, apa yang Bapak Ibu lihat? Trade. Orang jualan. Right? Dagang. Itu yang pertama dan itu menyebar dari Sabang sampai Merauke. Trade. Everybody is doing trade. Why? Karena untuk memproduksi itu macam-macam obstacle-nya ya, soal izin, soal pajak, soal macam-macam. Trade is easy. Saya beli barang, saya jual, I got margin, I survive. Itu yang terjadi di mindset mayoritas masyarakat di luar Jawa. Demikian. Dan ini yang membuat Anda banyak peneliti kan di sini. Be careful dengan data. With all due respect, BPS sangat baik dan bekerja dengan keras mengumpulkan data. Tapi sebagai pengguna data, you have to be extra careful. Saya ambil contoh, karena ini LPS, saya ambil contoh perbankan saja. Kalau kita lihat ya, rasio antara deposito dengan kredit perbankan di Indonesia. Ya, itu selalu deposito lebih besar dari kredit. Ini yang disebut sebagai excess saving. Tapi itu misleading kalau kita lihat Indonesia as if it is only one region. Imagine we have what, 16 or 17,000 islands ya.
37 provinsi. Jadi breakdown saja. Sudahlah, daripada membreakdown 37, bilang saja Jawa luar Jawa misalnya. Begitu kita breakdown, the opposite. Di luar Jawa, kredit over deposit itu tinggi sekali, di atas 100%. Di Jawa terbalik. Jadi kredit lebih rendah dari deposito. Waktu saya mendengar ada satu, saya tidak perlu menyebut nama, ada acara pemerintah menyampaikan ini menurut yang bersangkutan, ini menunjukkan bahwa perbankan mendukung pembangunan daerah karena kreditnya lebih besar dari deposito. Wrong. Karena apa? Tadi saya katakan sebagian besar kegiatan itu trade. Ambil contoh, saya pengusaha di NTT. Saya ke sebuah bank, Mandiri atau BNI, whatever. Saya pinjam 200 juta. What do I do with that money? The first thing I do, beli barang karena saya pedagang. Bagaimana saya bisa berusaha kalau tidak ada barang? Where do I buy the barang? Jawa. Jadi saya kumpulkan data langsung dari pihak bank yang saya interview. Saya ambil contoh 2 kasus saja di NTT. Ada satu bank, mungkin tidak itis saya sebut nama banknya di sini, tapi ini mencerminkan apa yang terjadi di hampir semua bank. Itu sampai 100% karena bank itu mencatat, misalnya saya memberi kredit kepada si A, kepada Mbak ya misalnya. Saya kan harus memonitor kan, kalau enggak bahaya kredit saya bisa in trouble kan. Saya bisa monitor di dalam proses monitoring, oke, saya tinggal 5 menit ya. Di dalam proses monitoring, saya harus tanya, uang itu dipakai untuk apa? Di bank di NTT hampir 100% beli barang di Jawa. That tells me bagaimana gap antara Jawa dan luar Jawa membesar. Kalau saya kumpulkan data Indonesia dengan negara yang comparable, jangan membandingkan Indonesia dengan Malaysia atau Thailand, mereka negara kecil ya. Yang comparable, misalnya Indonesia dengan Cina, Brazil, Colombia, Meksiko, seperti itulah. Ya. Ada ukuran ketimpangan antar daerah. Cek. We are the worst. Jadi ketimpangan antar daerah di Indonesia itu terburuk di antara comparable countries ini. No wonder. Jadi ini contoh bagaimana data perbankan can be misleading kalau kita bicara mengenai kaitannya dengan struktur ekonomi. Itulah sebabnya saya menekankan mengenai struktur ekonomi kaitannya dengan UMKM. Dan kita bisa menduga kalau misalnya ini di kelas gitu, saya tanya mahasiswa setelah saya jelaskan ini, coba menurut Anda apa dampaknya dengan ketimpangan pendapatan di Indonesia, membaik atau memburuk? Bisa menjawab sudah. Chart berikutnya, Mas. This is it. Jadi ini menunjukkan pertumbuhan income dari decile masyarakat per kelompok. Saya tidak pernah percaya dengan Gini Index. Gini Index itu overlook intra-group distribution. Lebih baik melihat per distribusi ini. Yang paling kiri itu kelompok miskin, paling kanan kelompok kaya. Anda simpulkan sendiri apa yang terjadi. Nah lalu mungkin waktu saya tinggal 3 menit, mungkin saya kaitkan dengan
apa namanya, istilah tadi sustainable, apa judulnya malam ini? Sustainable growth atau apa, Herman? Sustainable economy. Oke, let's focus on the word sustainable. Itu ada dua konotasi itu ya. Konotasi pertama adalah pertumbuhan yang tinggi itu bisa disustain, bisa dipertahankan. Konotasi kedua, sustainable ya triple bottom line, ekonomi, sosial, dan environment kan. Kalau kita lihat yang kedua dulu, ekonomi, sosial, dan environment. Wah itu indikatornya bisa puluhan itu kan. If there is one indicator yang more or less the best proxy untuk sustainable development, produktivitas. Dari sudut ekonomi jelas efisiensi ya, productivity is a measure of efficiency. Dari sudut sosial, produktivitas menyangkut labor, manusia. Itu rentetannya ke upah kemana-mana. So that also touch upon the issue of social. Lingkungan sama. If I produce 100 unit, saya memerlukan 1000 ton coal, batu bara, lalu saya sekarang bisa 100 unit output dengan hanya 500 batu bara. I'm doing well for the environmental point of view karena resource depletion-nya berkurang. So from any angle you look at it, productivity is the key. Saya tidak pernah tertarik dengan statement tentang pertumbuhan ekonomi 5%, 6%. No, productivity is everything. Makanya Krugman itu mengatakan, productivity is not everything, but in the long run it is everything. Karena kalau kita bicara sustainable, artinya kan terus ke depan ya, productivity is not the growth. Unfortunately, the story of productivity is not, saya tidak mau mengatakan bad story, tapi it's not a good story. A sad story perhaps? Saya juga orang Jawa, so I'm not going to use the word sad ya. It's not good story. Jadi let me close by saying this ya. UMKM perlu dibantu. Udah sering kita dengar itu. But if you go to daerah, bukan hanya interview, kadang-kadang saya tinggal dengan mereka. Why? Because I need to know what are they doing 24 hours a day. Social capital mereka itu banyak yang dilupakan. Sayang waktunya tidak ada, saya bisa cerita banyak. Dan saya lihat ada teman dari BINS, dari Bank Indonesia. I thanks to BI karena mereka memfasilitasi saya. Bahkan sempat beberapa kali saya mau tinggal dengan para UMKM, paling tidak 1 hari. Karena dengan begitu saya tahu apa yang mereka lakukan. Banyak hal-hal yang kita tidak rasakan hanya melihat data. Ambil contoh ya. Paling sering program atau bantuan untuk UMKM itu dana. Atau pelatihan. Waduh, kalau Anda langsung tanya atau lihat apa yang dirasakan oleh para UMKM, Anda akan tahu bahwa efektivitas dari program semacam itu kecil sekali. Misalnya ada pelatihan tentang penggunaan digitalisasi untuk UMKM. Diadakan dari jam 9 sampai jam 12 di kantor kabupaten. They don't understand. Dari jam 7 pagi sampai jam 5, para UMKM ini struggle untuk survive. Bagaimana dia harus meluangkan waktu ke kantor bupati, 3 jam jalan di sana mendengarkan training. Ya, I'm sorry, some of the training is not really useful. Akibatnya yang hadir hanya 10%. Udah gitu diadakan lagi tahun berikutnya, yang hadir 10%, the same UMKM. Bagaimana kita mau bisa serius mengembangkan, tapi di dalam program laporan, 1 menit lagi, oke. Di dalam program laporan tertulis program pelatihan berhasil. Ya memang ada. It's the output, not the outcome. Outputnya ada memang kegiatan UMKM, jam sekian hari sini di desa ini.
But there is no impact whatsoever kepada MSME. And that explain mengapa produktivitasnya turun. Saya tidak mau berlebih dari apa waktu yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Iwan atas paparannya. Tadi sangat menarik begitu ya, apalagi kita melihat bahwa ternyata memang berbagai sektor ini mulai declining, termasuk tadi sektor manufaktur. Saya rasa decliningnya sektor manufaktur ini juga akan menjadi PR besar bagi pemerintahan yang akan datang, karena ini bisa menjadi gawat ya, apalagi tadi saya tangkap dari paparan Prof. Iwan bahwa dengan productivity khususnya sektor manufaktur yang terus menurun, ini akan berdampak sangat signifikan terhadap UMKM. Nah, kita tahu bahwa Bank Indonesia baru saja menahan suku bunganya di 6% gitu ya pada rapat Dewan Gubernur kemarin dan hari ini. Tadi sudah diumumkan oleh Pak Periwarjo bahwa memang ditahan nih suku bunganya di 6%. Saya rasa ini akan menjadi hal bagus begitu ya bagi kredit penyaluran ke UMKM, apalagi melihat non-performing loan UMKM yang sebetulnya tingkatnya justru cukup kontraksi begitu ya, dengan suku bunga Indonesia yang sempat tinggi. Nah, menurut Prof. Iwan sendiri, bagaimana kebijakan pemerintah seperti apa yang harus dilakukan agar mendorong lebih banyak lagi pendanaan bagi UMKM, dan bagaimana hal ini sekiranya dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan? Mas bisa hidupkan lagi nih. Slide-nya. Oke, terus ke bawah Mas. Nanti saya beritahu stop kalau stop. Terus, 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 stop. Sumbu X menunjukkan besarnya kredit perbankan untuk UMKM per GDP, standardized by GDP. Sumbu Y, density of the UMKM. Density itu artinya berapa UMKM per 1000 penduduk. Ini plot seluruh dunia, negara. You can see Indonesia di mana. We are the highest density UMKM, but the lowest kredit perbankan untuk UMKM. Hanya 5-6% of the GDP. Itu poin pertama. Tapi pertanyaan Anda adalah apa kaitan dengan tingkat bunga Bank Indonesia? Setahu saya ada rigidity tingkat bunga perbankan dengan bunga dari central bank. Jadi tidak selalu one to one. Bahkan mudah-mudahan ini hanya case ya. Saya berbicara dengan 2 bankers minggu yang lalu. Saya mendengar sekarang ada semacam kompetisi antar bank untuk menarik likuiditas. Artinya apa? If I'm going to put my money in bank A, Bank B akan bilang, I can give you higher interest rate. Minggu yang lalu, mudah-mudahan itu hanya case 2 orang bankers yang saya bicara. I hope it's not going to be happening all over. Thanks ya. Jadi itu jawaban saya. Tapi kalau dikaitkan dengan UMKM, ya ini. We are among the lowest in the world. Paling density, paling rendah. Yang saya terkejut, waktu saya sampaikan ini, saya tidak perlu menyebut nama orang, yang bersangkutan terkejut. Jadi yang bikin saya terkejut, bahwa dia terkejut. Okay, so let me get back to tadi income, terkait dengan slide income distribution ya, pemasukan.
Nah ini kan tadi dari kelas kecil ke menengah ini yang tambah surut pemasukannya. Dan kita tahu juga Indonesia sudah mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut dan ini menandakan bahwa daya beli kelas menengah memang semakin surut, semakin turun. Nah kira-kira UMKM ini kan micro, small, medium enterprises, tentu isinya adalah kelas menengah atau kelas kecil kan yang bermain sebagai trading, berdagang tadi. Nah kira-kira apa Prof yang bisa menjadikan UMKM ini semakin thriving lagi di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sebenarnya terlihat baik-baik saja tapi sebenarnya tidak baik-baik saja juga, dan kira-kira apakah LPS bisa berperan terhadap hal ini? Wah, itu satu semester nggak cukup tuh jawabannya. Tapi mungkin beginilah, saya ini sudah commercial break ya. Jadi silakan baca buku saya. I'm not doing commercial here ya. Tapi silakan baca buku saya karena that is exactly my message dalam buku. Bukunya saja judulnya udah jelas. Listen and Design. That's the title of the book. Jadi menjawab pertanyaan Anda, if you really seriously, genuinely, bukan for political purpose, genuinely, seriously wants to help them, listen to them. Tanya, what do you need? Tanya kepada mereka, and sometimes, nah ini juga penting nih. Tanya dan tanya can be two different things. Kita akan case ya, pengalaman. Di Takengon, Anda tahu Takengon di Aceh Barat ya, di Gayo. Jadi kelompok petani kopi itu mau berdialog dengan saya. Saya terbang ke kabupaten namanya Benar Meriah. I was surprised di Indonesia ada kabupaten namanya Benar Meriah, which is true di Aceh Tengah itu. Mendarat di sana, dijemput oleh bupati. I smell bad news. Karena kalau sudah ada pejabat, susah bagaimana I can expect all the petani akan honest kan. Ya sudahlah, tapi out of my respect, saya ikuti, ada tanya jawab tani. Tapi ya seperti begini ini makanya ini saya nggak suka kalau kita di atas seakan-akan kita beda. Ya seperti begini, bupati dengan saya, bahkan gubernurnya datang. Lalu petani tanya, ya udah, buat saya formalitas saja. The next day saya minta tolong teman, bisa nggak saya diatur dengan mereka saja. The next day saya lakukan. The same farmers, the same question I ask, different answers. Jadi bertanya dan bertanya itu bisa dua hal berbeda itu. How do you ask itu juga matters itu, sangat menentukan itu. Itu jawabannya. Jadi kalau serius, genuine ingin bantu mereka, ask them. Oke, that's such a great insight, Prof. Apakah masih bisa membuka sesi tanya jawab, panitia? Oke, siap. Oke, sekarang saya akan buka langsung sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu hadirin terhormat. Silahkan apabila mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Bisa angkat tangan dan bisa menyebutkan nama juga instansi. Oke, baik. Bapak yang duduk di sebelah Ibu Leni, silahkan Bapak namanya siapa? Boleh diserahkan mic kepada Bapak berbatik sedikit navy. Makasih Prof atas sharingnya yang luar biasa. Dari riset yang dilakukan Prof Iwan selama ini untuk yang UMKM itu, kira-kira masalah terbesarnya kalau mungkin di satu atau dua gitu Prof, itu di bagian apa ya sehingga UMKM kita itu enggak, ya seperti itulah seperti yang dijelaskan oleh Prof tadi, enggak maju-maju gitu seperti itu ya. Makasih Prof. Ya, first of all sebelum saya menjawab ya, UMKM itu bukan hanya 3 ya, tapi ribuan jenis. Jadi misalnya ya, UMKM di bidang apa? Manufaktur, jasa, bahkan UMKM di daerah perkotaan, UMKM di pedesaan berbeda sekali. So I guess I'm trying to say bahwa
kita tidak bisa mengeneralisir seluruh UMKM ya. Nah, tapi kalau dipaksa, oke, dari sekian juta UMKM itu apa sih masalah yang paling utama? Kalau saya dipaksa menjawab, rata-rata dari Sabang sampai Merauke, nomor satu marketing, pemasaran, kesulitan, dan itu bisa kita sadari karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. We are the world largest archipelago. Teman-teman di Ambon susah untuk menjual ke daerah di luar Ambon misalnya, apalagi di daerah-daerah terpencil. Saya sempat terbang ke Pulau K. Pulau K itu hanya 1 jam ke Darwin di Australia, di selatan sekali itu. Kasihan UMKM di sana, mau menjual kemana? Kapalnya mahal, ditambah lagi climate change. What does it mean? Climate change, ombak makin besar, kapal tidak berlayar, selesai. Jadi itulah sebabnya BPS melakukan survei mikro dan kecil, ya Mas ya. Tapi sayangnya hanya untuk industri. Jadi ada survei industri mikro dan kecil 2020. Lebih dari separuh, lebih dari 50% pemasaran industri mikro dan kecil itu the same kabupaten. Jadi mayoritas tuh hanya di situ-situ. Jangankan provinsi, kabupaten, the same kabupaten. Jadi itu kesan saya, tapi dengan catatan yang tadi saya sampaikan Mas ya, bervariasi itu jenisnya, tergantung UMKM bergerak di bidang mana. Tapi kalau dipaksa saya memukul rata itu nomor satu, pemasaran. Baik, apakah sudah terjawab Mas? Oke, apakah ada lagi yang mau tanya? Cukup. Baik, terima kasih banyak Prof. Iwan atas waktunya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih juga sudah hadir di acara ini dan sudah meluangkan waktu, padahal sudah hadir jauh-jauh. Terima kasih banyak sekali lagi Prof. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Ya hadirin yang terhormat, demikianlah diskusi terkait dengan membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan peran UMKM. Saya kembalikan ke MC Nirma, silakan. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk moderator cantik kita. Dan juga terima kasih tentunya atas paparannya Profesor